Halo penonton semua, bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi nih dengan saya Michael Bagas Prasetya di acara Ngobsan, Ngobrol Santai. Oke, di sini saya akan berbincang mengenai inovasi karya anak bangsa dengan judul Berjuta Inovasi Dalam Negeri. Pasti kalian pada penasaran dong, inovasi apa sih yang akan kita bahas kali ini? Nah, inovasi yang akan kita bahas kali ini adalah inovasi kamera etle. Tapi sebelum itu, boleh dong untuk tekan like, share, and subscribe-nya dulu ya, sebagai bentuk dukungan terhadap kita. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah mengundang beberapa narasumber untuk kita tanya-tanya nih. Dimohon untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Disyana. Halo, saya Anastasia Rinaya Hapsari. Nama saya Matthew Wilson Siawan. Oke, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Sebelum kita lanjut membahas tentang kamera etle, saya mau tanya dulu nih sama Kak Syana. Menurut Kak Syana, apa sih arti inovasi itu? Mohon dijelaskan. Menurut saya pribadi, inovasi itu adalah sebuah penemuan baru yang dimana penemuan ini itu berbeda dari penemuan-penemuan sebelumnya, dan yang pastinya penemuan ini berguna untuk kedepannya. Itu sih dari saya. Wah, terima kasih atas jawabannya Kak Syana. Saya mau tanya lagi nih sama Kak Naya. Menurut Kak Naya, apa sih arti sejahtera itu? Mohon dijelaskan. Lanjutkan, pengertian sejahtera menurut Bapak Nadiem Makarim, kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik. Namun ada juga yang mengatakan bahwa sejahtera adalah proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil, dan makmur. Intinya sih sama-sama memiliki arti yang baik. Wah, terima kasih atas jawabannya Kak Naya. Kalau tadi Kak Naya dan Kak Syana menjelaskan apa itu arti inovasi dan apa itu arti sejahtera, saya mau tanya lagi nih sama Kak Wilson. Menurut Kak Wilson, apakah inovasi dan sejahtera itu ada hubungannya? Mohon dijelaskan. Saya akan melanjutkan. Sudah terlihat keterkaitan antara inovasi dan kesejahteraan. Jika inovasi semakin menarik banyak warga, maka akan memunculkan banyak akibat. Nah, di antara itu kita bisa melihat baik atau buruknya inovasi tersebut. Wih, terima kasih atas jawabannya Kak Wilson. Gimana? Nambah wawasan bukan? Kita akan menjadi lebih tahu apa itu arti inovasi dan apa itu arti sejahtera. Oke, langsung saja kita membahas kamera etle. Saya mau tanya lagi nih sama Kak Wilson. Kak Wilson, sebenarnya kamera etle itu apa sih? Mohon dijawab. Biarkan saya menjelaskan apa itu kamera etle. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas berbasis teknologi. Kamera etle ini berbentuk seperti CCTV di jalanan yang di dekat rambu lalu lintas, dan kamera etle ini sangat membantu dan sangat efektif di bidang kepolisian dan teknologi untuk mencari pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang. Wah, kerennya kamera etle ini nggak main-main ya. Tapi siapa sangka, kamera etle ini juga memiliki kendala yang dialami. Saya mau tanya nih sama semua narasumber yang ada di sini, apa sih kendala yang pernah dialami oleh kamera etle? Dimulai dari Kak Wilson dulu, silahkan. Mau sebaik atau sesempurna apapun teknologi inovasi, tetap saja memiliki masalah dan kekurangan. Itu kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang pemahaman dan pengetahuan tentang teknologi informasi. Kalau dari yang saya lihat sekarang ini, permasalahan yang mengganggu cukup sama dengan yang dilihat oleh Wilson tadi, yaitu masih banyak yang melanggar rambu lalu lintas dan kurang bijak dalam menaati aturan lalu lintas, sehingga dikenakan sanksi serta denda sesuai pasal-pasal yang terdapat. Sama halnya ini disebabkan warga Indonesia yang merasa kalau kamera etle hanya buatan semata, sampai mereka tertangkap sendiri baru percaya. Untuk masalah pasti sebuah inovasi itu ada masalahnya. Kayak hidup kita ini aja ada masalahnya gitu. Dan masalah yang saya lihat tuh di sini ada dua ya. Yang pertama itu ada perbedaan ekonomi di setiap daerahnya yang bikin nggak semua daerah tuh dapat kamera etle ini gitu. Terus yang satu lagi tuh aku pernah baca sebuah artikel kalau dia protes ke pusat, STNK-nya belum dicairkan walaupun dia sudah melakukan penindakan. Itu sih, jadi kayak kesulitan di bagian pencairan STNK-nya itu.
Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Naya dan Kak Syana. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa permasalahan yang dialami oleh kamera etle ini sangat banyak, dan pastinya setiap permasalahan itu ada solusinya. Saya mau tanya lagi nih sama semua narasumber yang ada di sini, solusi apa sih yang dapat diberikan untuk menangani permasalahan yang disebutkan tadi? Silahkan dimulai dari Kak Wilson terlebih dahulu. Solusi yang bisa saya berikan adalah polisi seharusnya memberikan arahan kepada masyarakat agar para masyarakat tidak tertilang lagi dengan kamera etle. Jika ada yang menerobos dan melanggar, maka kendaraan tersebut akan dicari dan dipanggil oleh pihak kepolisian untuk membayar denda. Walau masih banyak orang yang melanggar ketentuan lalu lintas, namun akan tetap dikejar oleh aparat kepolisian. Intinya adalah jika kita melanggar ketentuan lalu lintas, di daerah kita akan terpasang kamera etle dan kita akan tetap dikejar oleh aparat kepolisian. Menurut saya pribadi, solusi yang diberikan tuh cukup efektif ya untuk menangani masalah-masalah yang tadi saya sebutkan. Itu karena kayak yang pertama tuh, untuk contohnya yang untuk menanggapi hal perbedaan ekonomi itu, pusat memberi saran untuk melakukan tilang secara manual sembari kita menggalangkan dana untuk membeli si kamera etle ini. Terus untuk menanggapi hal STNK belum dicairkan, itu pusat memberitahu untuk rajin-rajin memperbarui alamat yang ada di STNK, karena setelah melakukan penindakan, STNK akan dikembalikan di alamat yang tertera di STNK yang sudah diambil oleh kepolisian. Gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Naya dan Kak Syana. Nah, itu tadi adalah solusi-solusi yang dapat diberikan untuk menangani permasalahan yang dialami oleh kamera etle. Kalau kita ingat-ingat lagi, tadi Kak Wilson menjelaskan bahwa inovasi dan kesejahteraan itu memiliki keterkaitan. Saya mau tanya lagi nih sama semua narasumber yang ada di sini, adakah keterkaitan antara inovasi kamera etle ini dengan kesejahteraan masyarakat? Mohon dijawab, dimulai dari Kak Wilson terlebih dahulu. Tentu saja ada bukti yang bisa saya gunakan. Kamera etle tak berhenti menunjukkan keandalan dan manfaatnya. Dengan kamera ini, polisi bisa menangkap pria berinisial ZO dan merekam wajahnya dan plat nomornya. Dengan kamera ini, warga Indonesia bisa lebih aman dan nyaman karena kamera ini bisa menangkap jarak yang jauh. Dengan dipasangnya kamera etle di lampu merah, semua pelanggar lalu lintas akan terekam datanya dan terlihat di CCTV, walaupun tanpa penjagaan polisi. Sanksi dan denda bagi pelanggar lalu lintas akan segera ditindaklanjuti. Hal ini diharapkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi masyarakat akan semakin tinggi. Keamanan dan kenyamanan di jalan raya akan tercipta sehingga masyarakat dapat beraktivitas, bekerja, mencari nafkah dengan lancar. Dan masyarakat akan hidup dengan sejahtera. Wah, kalau berbicara tentang hal itu sih sudah pasti ya, karena yang sebelumnya ada kamera etle ini mereka kayak bodoh amat tentang ke hukum lalu lintas. Terus setelah ada kamera etle ini mereka jadi kayak lebih was-was. Waduh, saya nanti langsung dipanggil oleh pihak kepolisian, gimana dong kalau ketahuan sama keluarga saya, gimana nggak malu gitu. Terus untuk yang dulunya mereka menekan pengeluaran kayak yang denda langsung bayar, denda bayar, terus sekarang lebih was-was jadi kayak aduh saya nerobos mulu, nanti gimana nih uang saya untuk keluarga, untuk kebutuhan, apalagi sekarang kan lagi masa pandemi kayak gini nih. Gitu sih kalau dari saya. Wah, tidak terasa ya sudah sampai di penghujung acara. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dengan adanya kamera etle ini, para pengendara menjadi lebih tertib, masyarakat menjadi lebih disiplin dalam berkendara, dan juga pelanggaran di lalu lintas menjadi lebih berkurang, sehingga meringankan pekerjaan aparat kepolisian. Dan sebagai ajakan untuk para generasi muda, mari kita lebih kreatif dan inovatif melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita untuk melihat hal-hal yang bisa kita jadikan inovasi. Karena peran pemuda sangat penting bagi kemajuan sebuah negara. Oleh karena itu, mari kita ikut andil menciptakan inovasi demi kemajuan bangsa negara Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti kami dari awal hingga akhir. Tetap semangat, patuhi prokes, dan salam Servia!